Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fariza Fahmi dari kelas Akidah Akhlak akan menjawab soal UAS mata kuliah Islam Tamadun Melayu. Soal yang pertama yaitu, sebagai mahasiswa yang milenial, bagaimana cara Anda melestarikan budaya Melayu agar tetap eksis di masa sekarang? Nah, menurut saya, untuk melestarikan budaya Melayu di masa sekarang ini, saya sebagai masa yang termasuk mahasiswa yang milenial, yang pertama yang saya lakukan yaitu dari diri pribadi. Maksudnya di sini saya mempelajari atau memahami apa sih sebenarnya budaya-budaya yang ada di dalam kebudayaan Melayu itu. Setelah mempelajarinya itu, muncullah kecintaan yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, kemudian apabila ada cinta ataupun kecintaan kita terhadap budaya Melayu itu, maka kita akan melestarikannya dengan cara yang pertama yaitu bisa kita adakan perlombaan-perlombaan yang berbaur terhadap kebudayaan Melayu. Contohnya kita buat perlombaan-perlombaan pantun, lomba puisi, dan lomba lain sebagainya yang berbaur dengan kebudayaan Melayu. Setelah kita adakan lomba, kemudian kita juga mediakan dengan cara kita menggunakan sosial media kita untuk mempublikasikannya agar masyarakat ataupun orang-orang yang di luar Melayu pun mengetahui apa sih sebenarnya dari budaya Melayu ini yang unik gitu kan. Nah, dengan kita memediakannya, maka orang lain pun mengenal kebudayaan Melayu tersebut. Kemudian soal yang kedua yaitu, silakan baca Gurindam 12 ayat 3. Kemudian jelaskan isi Gurindam tersebut. Nah, Gurindam 12 pasal 3 mengandung makna tentang budi pekerti, akhlak, yaitu kata-kata yang tidak perlu dan makan secukupnya. Yang pertama, apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Nah, maksudnya di sini yaitu mata yang ada pada kita sekarang ini harus kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu, apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Nah, maksudnya di sini yaitu telinga harus dijaga dan harus dijauhkan dari segala bentuk gunjingan dan hasutan. Telinga kita ini kita hindarkan dari hasutan ataupun gunjingan-gunjingan yang tidak baik, bakalan menyakiti ataupun membuat kita dalam keburukan. Kemudian yaitu apabila terpelihara lidah, niscaya dapat dari padanya faedah. Nah, apabila kita terpelihara lidah kita ini, maka kita akan terjaga perkataan kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Kemudian kita juga menjaga omongan kita, menjaga yang tidak bermanfaat yang keluar dari mulut kita. Nah, itu kita jaga. Kemudian yaitu bersungguh-sungguhlah engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Nah, kita tidak boleh mengambil barang orang lain. Makanya kita harus memelihara tangan kita agar tidak ada berat dan ringannya. Nah, contohnya ada barang orang lain, maka kita tidak ringan menggunakan tangan kita untuk mencuri barang tersebut. Nah, itulah contohnya. Kemudian apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang senonoh. Keluarlah fi'il yang tidak senonoh. Nah, maksudnya di sini itu nafsu yang ada pada kita harus kita jaga. Agar apa? Agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kemudian yaitu, anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Nah, maksudnya di sini yaitu kita harus menjalani kehidupan kita penuh dengan semangat agar bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan semangat, tidak berputus asa. Kemudian yaitu hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Nah, kaki kita ini kita pelihara agar bisa tidak berjalan ke arah yang buruk. Contohnya pergi ke tempat-tempat maksiat, pergi ke tempat diskotik. Nah,
itu kita pelihara agar bisa kita tidak ke sana gitu, agar bisa kaki kita ini terhindar dari keburukan. Kemudian soal yang ketiga, apa perbedaan seni dan apa perbedaan seni dan estetika dalam masyarakat Melayu, dan berikan contohnya. Nah, perbedaan seni dan estetika yaitu seni merupakan ungkapan perasaan seseorang yang dituangkan di dalam bentuk gerak, nada, rupa, syair yang di dalamnya mengandung unsur-unsur keindahan. Nah, yang mana dapat mempengaruhi perasaan orang lain. Kemudian estetika. Estetika ini yaitu segala sesuatu yang membuat diri atau hati manusia kagum dan terpesona atau melihat suatu yang indah gitu. Seperti pemandangan yang indah, melihat manusia yang tampan rupanya, melihat benda yang bagus bentuknya, kemudian melihat lingkungan yang bagus pemandangannya. Nah, itu membuat kita kagum, itulah estetika. Jadi intinya seni ini yaitu kegiatan ataupun ekspresi seseorang yang diwujudkan dalam bentuk karya yang bersifat estetis dan bermakna dan memikat hati orang dan kagum terhadap seni yang dibuatkan. Kemudian yaitu estetika adalah nilai dari sesuatu yang mana kita ketika melihatnya kita merasakan keindahan itu. Ketika kita melihat pemandangan itu, maka kita akan terkagum-kagum. Contohnya di dalam budaya Melayu ada seni tari. Seni tari ada contohnya tari persembahan. Nah, ketika ada tampilan seni persembahan itu, kita merasa terpesona gitu dengan tampilan tari gitu. Ketika kita melihat tampilan seni tari itu terpesona, maka disitulah letaknya estetika tersebut. Nah, kemudian yang keempat yaitu sebutkan bentuk-bentuk kepercayaan masyarakat Melayu yang masih dipakai sampai sekarang serta contohnya. Nah, kepercayaan yang masih dipakai di dalam masyarakat Melayu dan dipakai sampai sekarang ini yaitu dalam bentuk pengobatan. Contohnya kunyit yang dibelah dua, kemudian dioleskan di dahi anak ataupun di dahi orang yang lagi sakit, contohnya dia demam gitu. Nah, dengan kepercayaan ini orang Melayu itu melakukan kunyit ini dibelah dua, kemudian dioleskannya ke dahi. Untuk apa? Untuk menurunkan suhu badan. Itulah masih dipercaya oleh orang Melayu. Kemudian yaitu gali lubang. Gali lubang ini maksudnya apa? Digunakan untuk ketika ingin pindah rumah ataupun ingin membuat suatu bangunan di tanah kosong, maka digali dulu lubang untuk sebagai bentuk bahwasanya tanah ini akan dibangun suatu bangunan. Nah, itu masih jadi kepercayaan juga. Kemudian di adat Melayu itu ada percaya bahwasanya nikah satu suku ataupun sesuku itu tidak boleh gitu, karena orang Melayu ini masih menganggap bahwasanya apabila dia masih satu suku, maka itu masih terjalin saudaranya. Agar tidak terputusnya ataupun hanya satu suku itu aja, maka dia melarang nikah satu suku. Nah, mungkin itu yang masih dipercayai oleh orang Melayu sampai saat ini. Kemudian yaitu silahkan baca dua pantun Melayu. Baiklah, saya akan baca dua pantun ya. Pantun berbalasan. Mata pisau terlihat tajam, kakek menunggu ingin meminjam. Mengapa mataku sulit terpejam? Mungkin asmaramu yang menghujam. Kemudian dibalasnya, petir bukan sembarang petir, petir menyambar sebatang kayu. Jangan terlalu abang pikir, memanglah abang yang hadir dalam mimpiku. Nah, itu pantun asmara. Kemudian pantun yang selanjutnya itu, makan ubi minumnya pakai gelas, tapi gelas pun tak punya.
letih hati jadi orang pemalas. Bagaimana bisa untuk merubahnya? Balasannya, bikin tugas dikira plagiat, padahal nugas tak kenal malas. Yang utama tentunya niat, perbaiki diri agar tidak malas. Nah, begitulah pantun Melayu. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.